Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzukni waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Marhana. Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Anak sudah siap belajar secara daring hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, kurikulum 13, tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Anak-anak, dalam mengikuti belajar daring ini atau juga disebut online, artinya kita belajar tidak tatap muka di dalam kelas. Berarti belajarnya jarak jauh atau bisa melihat video-video yang ditayangkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, Ibu sangat berharap kalian dapat mengikuti dengan serius, apalagi kalian sudah kelas 9. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah bab 2, mengungkapkan pidato persuasif. Kalian bisa buka buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah halaman 34. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi pidato persuasif, mengetahui struktur pidato persuasif, dan yang ketiga, menganalisis struktur model pidato persuasif. Pidato. Apa yang kalian ketahui dengan pidato? Ayo, ada apa saja? Atau ketika kalian mendengar kata pidato, di benak kalian akan muncul, itu kata apa? Kata komunikasi, benar sekali. Kemudian pidato bentuknya satu arah atau dua arah? Satu arah. Iya, benar sekali. Pidato itu mengungkapkan sebuah apa? Sebuah gagasan pikiran. Betul sekali anak-anak. Lalu apalagi yang dibicarakan dengan pidato? Apakah pidato itu untuk menginformasikan sesuatu kepada orang banyak? Benar sekali, orang banyak. Jadi ada kata kuncinya di sini kita dapatkan kata kuncinya. Pidato, ada komunikasi, ada satu arah, ada gagasan atau pikiran, kemudian orang banyak. Ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau dibahasakan, pidato adalah sebuah komunikasi, sebuah bentuk komunikasi bersifat satu arah untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran kepada orang banyak. Nah, kalian sudah paham? Bisa dipahami anak-anak? Baik, Ibu ulang sekali lagi. Pidato adalah bentuk sebuah komunikasi bersifat satu arah untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran kepada orang banyak. Kemudian kita lanjutkan ke metode. Metode dalam berpidato ini ada 4. Yang pertama, serta-merta atau bisa disebut spontanitas. Kemudian menghafal. Kemudian yang ketiga, ekstemporan. Yang keempat adalah naskah. Apa yang dimaksud dengan pidato serta-merta atau spontanitas? Yaitu suatu metode berpidato yang dilakukan tanpa adanya persiapan atau tanpa teks naskah pidato. Jadi itu yang dimaksud dengan serta-merta. Artinya
dilaksanakan atau dilakukan dengan secara dadakan tanpa persiapan. Kemudian yang kedua, menghafal. Metode berpidato dengan menghafal teks pidato yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Tentunya anak-anak atau siswa-siswa banyak menggunakan waktu untuk membuat banyak persiapan, menggunakan waktu untuk membuat teks dulu terlebih dahulu, baru setelah itu dihafalkan. Kemudian yang ketiga, ekstemporan. Pidato dengan menyiapkan catatan kecil yang berisi poin-poin penting saja. Atau bisa juga dengan menggunakan, dengan kata lain, dengan menggunakan kerangka. Yang terakhir adalah naskah. Metode berpidato dengan menggunakan naskah atau teks yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dari keempat macam pidato ini, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pidato serta-merta, kelebihannya atau kelebihan dari metode ini, bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan dan pembicara bebas dalam memilih topik bahasan, tetapi harus tepat sesuai dengan acara. Jadi kita harus memperhatikan dulu acaranya itu apa, ya. Sedangkan kelemahannya, metode serta-merta ini atau metode spontanitas ini adalah terkadang materi yang disampaikan tidak secara urut. Kemungkinan ada hal yang terlupa karena sifatnya mendadak tanpa persiapan. Jadi itu ada kelebihan, ada kelemahan. Kemudian pidato menghafal. Kelebihannya ini adalah untuk melatih daya ingat dan tersusun sistematis. Untuk melatih daya ingat kita. Kemudian kelemahannya, metode menghafal ini adalah bisa lupa, akan mempengaruhi isi pidato dan mungkin akan mengganggu konsentrasi pendengar. Maksudnya kalau lupa di tengah-tengah itu akan mempengaruhi isi pidato yang kalian sampaikan dan mungkin akan mengganggu konsentrasi pendengar. Kemudian yang ketiga, kelebihan pidato ekstemporan atau penjabaran kerangka. Kelebihannya, metode ekstemporan ini yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara terurut dan sistematis. Sedangkan kelemahannya terlihat seakan-akan kurang siap karena perlu menunduk untuk melihat catatan. Jadi kita itu selalu kalau karena tadi kerangka-kerangkanya saja ya, jadi kita mungkin ya kadang-kadang akan lupa. Jadi kita fokus kita melihat catatan. Nah, itu adalah kelemahannya. Kemudian metode yang terakhir adalah naskah. Kelebihannya, metode naskah ini yaitu terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis. Sedangkan kelemahannya, metode naskah adalah membosankan. Interaksi dengan pendengar kurang terlihat, kurang dan terlihat kaku karena mata pembicara selalu melihat naskah. Jadi naskah ini ya memang bagus bagi yang sudah paham. Tetapi kalau misalnya kadang-kadang kita itu suka melihat itu ya, melihat naskahnya itu untuk otomatis itu akan mengganggu ya, akan menjadi kelemahannya. Nah, jadi masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke struktur. Siapa yang sudah tahu apa saja struktur pidato? Ayo. Baik, yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah isi.
yang ketiga adalah penutup. Jadi itu adalah struktur dari pidato. Dalam pembukaan ada apa saja? Yang pertama itu adalah pembukaan. Sekarang dalam pembukaan itu ada apa saja? Ada, iya benar sekali, ada salam pembuka. Ada ucapan penghormatan atau sapaan. Kemudian ada ucapan puji syukur. Jadi dalam pembukaan itu ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan atau sapaan, kemudian ada ucapan puji syukur. Nah, dalam isi ini, isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Jadi inti pidato itu adalah pada isi, tepatnya pada isi ya. Kemudian yang terakhir penutup. Ini adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Ada kesimpulan atau saran, kemudian ada permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata, dan juga menyinggung pembaca. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian selanjutnya, baiklah anak-anak, struktur pidato ini harus berurutan, tidak boleh misalnya, ya tadi struktur yang pertama misalnya isi, jadi harus berurutan. Urutannya tadi apa? Misalnya adalah pembukaan, isi, dan penutup. Nah, di sini juga Ibu akan berikan contoh tadi yang dimaksud dengan salam pembuka. Ya, ucapan penghormatan atau sapaan, kemudian ucapan puji syukur. Contohnya, contoh dari salam pembuka itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang non-muslim. Kemudian ucapan penghormatan atau sapaan. Untuk ucapan penghormatan, kita harus memperhatikan kita berpidato ini berhadapan dengan siapa. Dengan siapa kita berpidato? Contoh misalnya di sekolahan kita ini, ada siapa saja? Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada Bapak Ibu Dewan Guru, ada staf tata usaha, dan siswa-siswi. Nah, bunyi ucapan penghormatan itu, kalau tadi misalnya kepala sekolah yang pertama yang kita sapa, ya, yang kita sapa itu adalah kepala sekolah. Bunyinya bagaimana? Seperti ini. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, Ibu Haja Dr. Anda Asmiyah Hadayati MM. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Dan anak-anak yang Ibu sayangi. Kalau itu guru yang berpidato. Kemudian kalau kalian misalnya teman-teman yang berbahagia. Contoh-contoh ini sebenarnya sering sekali kita perhatikan, khususnya pada upacara bendera hari Senin. Setiap amanat pembina upacara itu adalah contoh dari pidato. Ya, kalau kalian memperhatikan dan mendengarkan. Contoh ucapan puji syukur, kira-kira bunyinya seperti ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini.
Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Itu adalah sebagai contoh tadi ya. Baik anak-anak, kita lanjut sekarang ke tujuan pidato. Tujuan pidato yang pertama bisa kalian lihat ya, informatif atau menyampaikan informasi. Kemudian persuasif adalah mengajak maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah menghibur. Baik anak-anak, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Tadi di awal sudah disampaikan ya. Menyampaikan bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Nah, pidato persuasif ini, pidato yang sifatnya mengajak atau ajakan, perintah ataupun rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Contohnya, kita ingin mengajak warga atau siswa-siswi SMP Negeri 1 Bukit Kemuning untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bukankah itu termasuk ajakan? Pidato tersebut dikategorikan pidato persuasif. Jadi, paham kan yang dimaksud dengan pidato persuasif tadi adalah, Ibu perjelas lagi, persuasif itu adalah mengajak. Contohnya tadi yang misalnya kita ambil ya, kita ingin mengajak warga atau siswa-siswi SMP Negeri 1 Bukit Kemuning untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah berupa ajakan. Jadi berupa ajakan kepada ya siswa-siswa agar tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, persiapan menulis. Bisa kalian buka buku paket halaman 35 ya. Persiapan menulis itu ada pelajari topik, pelajari tujuan, dan pahami audiensi. Pahami audiensi ya. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 35. Nah, di sana ada ya, persiapan menulis. Yang dimaksud dengan persiapan menulis ini adalah persiapan kita dalam menulis pidato nanti. Yang pertama itu adalah pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik, ditugaskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Apabila topik bersifat kontroversial, alangkah baiknya kamu mengetahui argumen dari semua sisi terhadap persoalan atau topik. Apapun argumen yang kamu buat akan lebih meyakinkan jika kamu membahas dua pandangan yang berbeda. Jadi sebelum menulis pidato itu kita siap dulu, pelajari dulu topik kita itu apa. Atau bisa juga ya, yang dimaksud dengan topik itu pembahasan yang akan kita bahas, yang akan kita uraikan. Kemudian masih juga masih tentang pelajari topik ya. Luangkan waktu untuk membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan topik. Kamu dapat pergi membaca ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah. Bahkan bisa mencari informasinya melalui internet. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya seperti organisasi berita terpercaya, buku ilmiah, atau artikel. Sumber berorientasi opini seperti editorial, surat kabar, perbincangan di radio atau televisi dapat bernilai untuk menemukan bagaimana pikiran orang lain tentang topik yang sama. Jadi bahan perbandingan. Namun,
tetap hati-hati, jangan mengandalkan satu sumber saja. Jika menggunakan banyak sumber, pastikan membaca ragam sudut pandang, bukan hanya satu sisi. Jadi harus kita pahami. Kemudian persiapan yang selanjutnya, pahami tujuan. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Dengan demikian, akan mudah merajut isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Jika topiknya adalah daur ulang, penting mengetahui banyak hal tentang sampah kota. Namun, pidatomu harus memiliki fokus untuk merefleksikan secara pasti apa yang kamu harapkan agar auden melakukan pesan-pesanmu dalam pidato. Apakah kamu mencoba meyakinkan DPR kota atau kabupaten untuk program sampah terpadu, atau mencoba meyakinkan orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, seperti tadi di awal sudah Ibu sebutkan tadi ya, atau meyakinkan orang agar membuang sampah ke tong sampah secara terpisah untuk memudahkan daur ulang. Pidatomu akan berbeda meski berbicara tentang sampah. Jadi pahami tujuan memudahkan merakit pesan secara efektif. Kemudian yang selanjutnya, pahami audien. Maksudnya kita memahami Pak audien ini tadi, ya kita harus memperhatikan siapa-siapa pendengar kita itu. Misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, atau misalnya yang lain, itu harus kita perhatikan ya. Memahami audien dalam hal pandangan dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Ini juga akan mempengaruhi isi pidatomu. Audien yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi, topik, dan bahasa yang lebih sederhana. Kita harus memperhatikan pendengar kita itu siapa-siapa ya maksudnya. Audiensi yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Kemudian demikian juga audiensi yang mendukung pandanganmu tentang topik akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa, berbeda dengan audiensi yang tidak setuju denganmu, akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu. Baiklah, anak-anak, apakah kalian sudah paham apa yang sudah Ibu jelaskan, Ibu paparkan, ya? Nah, untuk melihat pemahaman kalian, kalian harus dapat menjawab soal atau tugas yang sudah Ibu siapkan di bawah ini. Tugasnya yang pertama, apa arti pidato? Tadi sudah Ibu jelaskan. Sebutkan metode pidato. Ya. Tulislah metode pidato. Tuliskan struktur pidato. Tuliskan tujuan pidato. Yang terakhir, buatlah contoh ucapan penghormatan sapaan. Silahkan dijawab dengan benar. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.